Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, malam ke-22 bulan Jumadz Tsaniyah tahun ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan pada kita semua untuk melanjutkan kajian kita di dalam mempelajari dosa-dosa besar yang harusnya kita jauhi, yang kita pelajari dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai apa yang kita lakukan dan menjadikan apa yang kita pelajari sebagai sarana untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa tersebut, dan semoga dengan sebab itu Allah masukkan kita semua ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada manusia yang paling bersih dari dosa, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan semua itu pada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat, dan siapapun yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan mempelajari pembahasan tentang dosa yang ke-8 yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yaitu dosa memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi dosa yang akan kita pelajari ini adalah dosa yang berkaitan dengan harta. Dan kalau kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata dosa-dosa itu macam-macam. Ada yang berkaitan dengan harta, ada yang berkaitan dengan jiwa, ada yang berkaitan dengan kehormatan, ada yang berkaitan dengan agama, dan yang lainnya. Tapi intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama ini memang diturunkan untuk satu tujuan utama yang oleh para ulama disebut dengan jalbul masolih wa tar'ul mafasid. Jadi agama Islam ini diturunkan dengan satu misi penting, yaitu mengambil atau memberikan kemaslahatan dan menolak atau meniadakan kemadharatan dari kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi semua hukum-hukum syariat, baik yang diperintahkan ataupun yang dilarang, itu semuanya muaranya satu ini, yaitu dalam rangka karena Allah ingin memberikan kemaslahatan pada kita dunia maupun akhirat, dan juga menyelamatkan dari segala keburukan baik di dunia maupun akhirat. Nah, kemaslahatan atau kemadharatan tadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh para ulama ketika beliau meneliti dalil-dalil syar'i Al-Quran maupun As-Sunnah, ataupun memperhatikan hukum-hukum syar'i yang jumlahnya sangat banyak, itu para ulama menyimpulkan bahwasanya kemaslahatan ataupun kemadharatan, kemafsadatan, bahaya-bahaya yang ingin dihindari, itu semuanya bermuara pada 5 atau 6 yang disebut dengan dzaruriyatul khams atau dzaruriyatus sit, seperti itu. Jadi Islam diturunkan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kita semua dunia dan akhirat,
dan juga untuk meniadakan dari kita kemafsadatan dunia maupun akhirat. Yang semua itu para ulama teliti intinya kembali ke 5 atau 6, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan ataupun nasab, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga kehormatan. Jadi intinya 5 atau 6 ini, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan ataupun nasab, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga kehormatan. 5 atau 6. Sehingga semua hukum-hukum syariat atau hukum ataupun larangan-larangan itu kalau kita perhatikan nanti ujung-ujungnya ke situ. Ujungnya ke situ. Dan semua itu sekali lagi untuk kemaslahatan kita semua di dunia maupun di akhirat. Contohnya yang pernah kita pelajari, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dulu dosa besar yang pertama itu adalah syirik. Syirik akbar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan misalnya. Maka ini berkaitan dengan menjaga agama. Karena tauhid adalah inti agama. Kalau tauhidnya hilang, agamanya hilang. Maka ini dosa yang terbesar yang hendaknya kita jauhi karena berkaitan dengan menjaga agama kita masing-masing. Kalau sampai kita jatuh di situ, hilang agamanya, maka ya sengsara dunia maupun akhirat. Bahkan naudzubillah, di akhirat tidak diizinkan masuk surga sama sekali. Dulu juga pernah kita bahas tentang qatlun nafsi, membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Ini menjaga jiwa. Ini dosa terkait menjaga jiwa, karena memang jiwa perlu dijaga, karena jiwa ini adalah orang-orang yang akan mengamalkan agama dan juga memakmurkan dunia ini. Nah, kalau manusia hilang, nah siapa yang mengamalkan agama, siapa yang memakmurkan dunia. Yang ketiga, dulu kita bahas dosa sihir. Sihir ini kalau kita lihat banyak kaitannya, mungkin bisa kita katakan berkaitan dengan menjaga agama. Kenapa demikian? Karena orang yang sihir, dulu pernah kita bahas, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, itu untuk bisa sihir harus berbuat kekufuran. Ingat ya? Berarti kan ini bahaya bagi orang itu sendiri terkait agamanya. Begitu pula sihir juga bisa jadi berkaitan dengan membunuh orang, nyantet. Betul enggak? Jadi terkait menjaga jiwa, macam-macam. Intinya di situ ada mafsadat yang besar, bisa terkait dengan agama, bisa jiwa, bisa keturunan, dan yang lainnya. Juga pernah kita pelajari dosa yang keempat, yaitu tarkus sholat, meninggalkan sholat. Ini jelas berkaitan dengan agama, karena sholat adalah imaduddin, tiang agama. Kalau kita ibaratkan bangunan, ya kalau tidak ada tiangnya gampang roboh. Maka walaupun mungkin secara dohir kayaknya bagus, sejadi gempa sebentar langsung ambrol karena tiangnya tidak ada. Seperti itu. Begitu pula dosa yang kelima, pernah kita pelajari, man'uz zakah, tidak mau menunaikan zakat. Kalau terkait orangnya, ini menjaga agamanya, karena zakat ini rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam juga penting, maka bahaya bagi agamanya. Walaupun belum tentu jatuh kafir, tapi minimalnya turun drastis imannya. Di saat yang sama ini berkaitan dengan hak-hak harta terkait orang-orang yang membutuhkan. Kemudian dosa yang ke-6 pernah kita pelajari, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ini kalau dari orang yang durhaka ya mungkin menjaga agamanya. Terkait orang tua, menjaga entah akalnya, entah jiwanya, entah kehormatannya, dan sebagainya. Kemudian pernah kita pelajari juga dosa yang ke-7, yang sebelum terakhir ini, dosa memakan riba. Ini ya berkaitan dengan agama, tentunya agama orang yang makan riba, dan juga terkait harta orang yang diambil ribanya, sehingga meloroti mendolimi orang yang diambil ribanya. Sehingga di sini ya ada unsur menjaga agama mungkin, dan juga menjaga
harta sekaligus dan yang lain-lainnya. Tapi intinya semuanya itu akan kembali ke tadi itu, menjaga agama, jiwa, keturunan atau nasab, ini terkait zina dan yang lainnya. Kemudian menjaga akal seperti minum khamar, menjaga harta, kemudian kehormatan. Jadi kembalinya ke 5 atau 6 ini yang oleh para ulama disebut dengan daruriyatul khams atau daruriyatus sit, seperti itu. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang akan kita pelajari malam ini adalah tentang dosa memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, ini jelas berkaitan dengan harta, yaitu harta anak yatim tersebut. Maka Allah berusaha untuk menjaga harta anak yatim tersebut. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang disebut dengan anak yatim adalah seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum balik kemudian ditinggal wafat oleh bapaknya. Bapaknya ya, kalau ibunya itu kan bahasa kita ada piatu, tapi itu urusan lain. Yang kita bahas adalah seseorang anak kecil yang belum balik, baik laki-laki ataupun perempuan, yang dia ditinggal wafat oleh bapaknya. Ini namanya anak yatim. Kalau anak yatim ini tidak punya harta, nah biasanya jarang orang mau mendekat. Ya enggak? Ngopeni aja mungkin tidak mau. Ngapain ngopeni? Enggak ada untungnya kan, mungkin begitu. Kecuali memang orangnya baik atau kerabatnya yang sayang sekali, maka berusaha untuk ngopeni walaupun tidak punya keuntungan apapun dari anak tersebut, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ketika anak yatim ini punya harta, jadi bapaknya orang kaya, wafat meninggalkan harta yang banyak, harta warisan buat anak kandungnya. Nah, ini yang rawan menimbulkan keinginan yang tidak-tidak, baik dari orang luar, bahkan bisa jadi dari kerabat sendiri. Betul enggak? Masalah harta itu rawan, makanya sering ada cekcok gara-gara warisan. Apalagi yang dapat warisan anak kecil, tidak tahu apa-apa. Nah, maka ini sangat rawan akan menimbulkan keinginan untuk ngambil hartanya dengan cara yang zalim. Maka potensi dosa ini ya bisa jadi ada di sekitar kita, bisa jadi juga kita. Maka sama-sama perlu hati-hati, perlu kita pelajari tentang dosa ini. Jadi anak ini misalnya anak kecil yang belum balik, bapaknya meninggal dan bapaknya orang kaya, sehingga meninggalkan harta banyak untuk anaknya ini. Dan memang dalam pembagian warisan itu anak dapat porsi yang banyak, istri aja tidak dapat banyak. Kalau dibandingkan anaknya jauh lebih banyak anaknya. Anak perempuan satu saja separuh, ya kan? Istri itu paling banyak berapa? 1/4. Itu kalau tidak ada anak. Kalau ada anak berapa? 1/8. Jadi anak itu banyak bagiannya dibandingkan istri. Bukan berarti Allah menzalimi istri, tidak, tapi Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat. Banyak di sana pertimbangan-pertimbangan yang Allah jadikan alasan kenapa kok ini banyak, ini sedikit. Kenapa? Pasti ada hikmahnya. Di antara yang para ulama sebutkan yang dijadikan alasan kenapa ada pembedaan pembagian waris, itu diantaranya adalah biasanya orang yang akan hidup lebih lama itu lebih banyak bagiannya, sedangkan yang kemungkinan besar lebih cepat wafatnya itu lebih sedikit. Makanya kakek itu sedikit bagiannya dibandingkan anak, lebih banyak anak. Ibu juga dibandingkan anak lebih banyak anak. Biasanya begitu. Itu salah satu bahasanya ma'ayirnya, salah satu poin-poin yang diperhatikan oleh syariat. Kenapa membedakan antara ini dan ini? Kenapa bagiannya tidak sama? Ada juga karena dari sisi tanggung jawab yang berbeda. Misalnya laki-laki dan perempuan, maka anak laki dan perempuan beda bagiannya. Laki-laki lebih banyak, karena laki-laki punya tanggung jawab yang besar, baik menjadi seorang ayah, suami, ataupun anggota keluarga. Dia punya kewajiban untuk menafkahi dan sebagainya, sehingga lebih banyak bagiannya. Nah, kembali ke masalah kita, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seorang anak ini kaya karena ditinggal mati oleh bapaknya yang kaya, ini bagiannya banyak, maka sangat rawan menimbulkan
keinginan yang tidak-tidak. Bisa dari orang luar, bisa jadi orang kerabat sendiri, karena tadi masalah harta itu rawan. Bahkan bisa jadi ibunya sendiri. Bisa jadi kan? Maka perlu hati-hati. Bisa jadi ibunya sendiri yang kalau tidak hati-hati ya mungkin juga akan mendolimi anaknya. Tapi insya Allah kalau ibu enggak ya. Tapi kalau ibu tiri, nah ini bahaya juga. Maka intinya potensi untuk jatuh ke dosa ini itu besar. Bahkan walaupun tidak ada ikatan keluarga, bisa jadi juga akan jatuh ke situ. Misalnya buka panti asuhan, ya kan? Nanti bisa jadi untuk mencari keuntungan sendiri, kemudian mengambil harta milik anak yatim tadi, misalnya. Tapi ini bukan tuduh orang ya, hanya sekedar memberikan contoh-contoh potensi bisa terjadinya dosa hal ini, yaitu memakan harta anak yatim. Karena memang anak tadi masih kecil, dia tidak paham apa-apa, nggak ngerti uang, nggak ngerti harta, bagiannya berapa saja tidak tahu. Ini uang ini fungsinya kalau segini buat beli apa, kurang paham dia. Intinya masih belas kurang paham tentang harta. Maka sangat butuh orang yang membantunya untuk mengelola keuangannya biar tidak cepat habis dan justru kalau bisa tambah banyak. Misalnya begitu, harusnya begitu. Tapi ya sangat rawan karena anak yatim itu tidak tahu apa-apa, dia kondisi lemah, masih kecil, maka bisa jadi menimbulkan keinginan untuk berbuat dosa kepada anak tadi dengan mengambil hartanya. Maka disinilah potensi muncul dosa besar ini, sehingga kita perlu hati-hati. Padahal harusnya masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang betul-betul peduli dengan anak yatim itu luar biasa kedudukannya dia dalam agama kita, luar biasa fadilahnya kalau betul-betul ada orang yang Masya Allah menyantuni, ngopeni anak yatim sebagaimana mestinya. Rasulullah SAW di sebagian hadisnya riwayat Imam Bukhari, seingat saya Rasulullah menyampaikan, ana wa kafirul yatim fil jannah kahadza. Kata Rasulullah SAW, aku ini bersama orang yang ngurusi anak yatim itu di surga seperti ini. Kahada, menunjukkan dua jari ini direnggangkan sedikit. Jadi kedudukan seorang yang menyantuni anak yatim, yang ngopeni anak yatim, ngurusi anak yatim, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu di surga kedudukannya dengan Rasulullah SAW itu seperti ini. Dekat berarti tinggi, luar biasa, pahalanya besar, sehingga kedudukannya di surga itu dekat dengan Rasulullah SAW. Ini kalau orang menyantuni atau ngopeni, betul-betul menjaga anak yatim, bukan sebaliknya justru malah mencari keuntungan dari hal tersebut. Ya, tapi memang perlu hati-hati, potensi untuk berbuat dosa itu di sini besar, karena terkait harta. Kita semua termasuk saya itu manusia. Jadi biasanya kalau lihat yang merah-merah itu, nah perlu hati-hati, rawan berubah cahayanya, lebih berbinar gara-gara lihat yang merah, maka rawan berbuat dosa gara-gara itu, maka perlu hati-hati. Nah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia itu terkait anak yatim itu ya bisa jadi dikatakan dua. Yang pertama yang luar biasa baiknya, yang kedua yang luar biasa jahatnya. Kalau yang luar biasa baiknya, Masya Allah, dia itu betul-betul karena mikirkan kemaslahatan anak tadi. Ini kasihan ini. Dia kalau tidak ada yang ngopeni, hartanya akan habis karena dia nggak paham uang. Akan segera habis, digunakan tanpa pertimbangan yang matang, dikit-dikit beli, tahu-tahu habis. Kasihan. Kalau nggak ada yang ngurusi, kasihan, hartanya akan segera habis. Maka saya bantu. Jadi bantu ngopeni dia, bantu ngurusi hartanya, tapi tidak ada keinginan untuk mendoliminya. Ini kan berat. Ini butuh iman yang luar biasa. Nah, dia kalau orang kaya maka tidak boleh mengambil sedikit pun dari harta anak yatim tadi. Sudah ngurusi, cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak usah ngambil. Fal yastafif, sudah jagalah diri dari harta anak tadi, tidak usah ngambil. Kalau orang kaya tidak perlu ngambil
dari harta anak yatim tadi. Cukuplah ngurusi, ngopeni, cari pahala dari Allah, tidak usah ngambil dari harta anak yatim tadi. Beda kalau orangnya miskin, dia sendiri nggak punya, hartanya itu sedikit, nggak cukup untuk kehidupan. Jadi dia sibuk ngurusi anak yatim, tapi dia sendiri tidak punya harta yang cukup untuk mencukupi kehidupannya. Maka kalau seperti ini masih dibolehkan makan dari harta anak tadi, tapi secukupnya. Ya secukupnya saja untuk dia bisa hidup. Maka tidak boleh banyak-banyak. Jadi sekedar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu masih boleh insyaallah ta'ala. Kalau memang dia orang fakir, maka boleh mengambil falyakul bil ma'ruf. Hendaknya dia makan yang sewajarnya. Tidak boleh aji mumpung saya miskin, ini ada anak yatim yang bisa diurusi, tak ambil hartanya, tidak boleh. Jadi hanya makan secukupnya untuk kehidupannya. Tapi dia kenapa boleh makan? Karena dia menghabiskan waktunya untuk ngurusi anak yatim ini, sehingga boleh memakan hartanya secukupnya, hanya untuk kehidupan sehari-hari saja, misalnya begitu. Tapi kalau dia orang kaya, jangan ambil. Sudah cari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, urusi anak yatim tadi, tidak usah ngambil hartanya sedikit pun. Nah, ada orang yang begitu, Masya Allah, luar biasa baik hatinya, mau ngurusi anak yatim, ngurusi hartanya, biar nggak tertimpa kemafsadatan, biar nggak segera habis gara-gara tidak paham anaknya tadi, maka dia membantu mengurusi tanpa mengambil sedikit pun, karena orang kaya. Kalau miskin boleh ngambil sewajarnya, tidak boleh aji mumpung. Nah, sebaliknya ada orang yang kalau tadi kelewat bagus, sebaliknya ada yang kelewat bejatnya. Aji mumpung tadi, mumpung wah ini ada sumber mata pencaharian ini, lalu mencari keuntungan dari anak yatim tadi. Nah, yang ini yang tidak boleh. Jadi mumpung ada kesempatan untuk mencari keuntungan, maka dia justru kemudian tidak peduli dengan anak yatim, tapi gimana caranya pengen mengambil hartanya, walaupun mungkin tidak terlalu kentara, tapi sebenarnya dia berusaha untuk mengambil harta anak yatim tersebut. Ya, maka yang seperti ini tidak boleh. Ini yang termasuk dosa besar yang sedang kita bahas, yaitu aklu malil yatim dzulman, memakan harta anak yatim secara dolim. Ada kata-kata secara dolim, karena kalau tadi dia memang ngurusi, maka boleh ngambil sewajarnya untuk sekedar hidup sehari-hari, kalau betul-betul ngurusi anak yatim tadi. Nah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tapi dosa ini bisa jadi awalnya nggak ada keinginan, memang sekedar pengen ngurusi anak yatim, ngambil sewajarnya. Nah, tapi ini bahaya, lama-lama kok nambah. Nah, makanya perlu hati-hati juga. Jadi walaupun awalnya niatnya baik, tetap harus hati-hati, betul-betul jaga amanah biar tidak kelewat batas, sehingga kemudian justru jatuh dalam memakan harta anak yatim secara zalim. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya memakan harta anak yatim itu dosa besar adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 10. Surat An-Nisa ayat 10, Allah berfirman, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya mereka itu hanyalah memakan api neraka ke dalam perutnya. Na'udzubillah. Jadi ini hukumannya, al jaza min jinsil amal, balasannya itu mirip dengan perbuatan dosanya. Karena di dunia dia makan harta anak yatim, di akhirat masuk neraka, na'udzubillah, memasukkan api neraka ke perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan masuk ke neraka, na'udzubillah. Maka di ayat ini Allah sebutkan hukuman di akhirat. Nah, ini menunjukkan dosa besar. Nah, dulu pernah saya sampaikan,
Di antara ciri-ciri dosa besar adalah ketika disebutkan hukuman, entah di dunia, entah di akhirat, atau dua-duanya, atau disebutkan laknat misalnya, atau disebutkan tidak beriman dan semisalnya, maka ini menunjukkan dosa besar. Nah, terkait memakan harta anak yatim ini, Allah menyebutkan innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang tadi yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sesungguhnya hanyalah ketika makan itu memasukkan api neraka dalam perutnya. Jadi itulah balasan nanti di akhirat, naudzubillah. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak dia akan masuk ke neraka, naudzubillah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini yang disebutkan itu makan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim. Apakah kalau nggak dimakan nggak apa-apa? Oh, saya ngambil kan nggak dimakan, buat beli baju baru, apakah boleh? Atau buat beli HP? Sama saja. Jadi disebutkan ya'kulun, makan itu bukan berarti hanya makan tok yang dianggap dosa, tapi semua jenis mengambil harta anak yatim secara zalim itu masuk dalam ayat ini, walaupun yang disebutkan adalah makan. Kenapa demikian? Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena kata makan ini disebutkan bukan untuk pembatasan, tapi dalam rangka menyebutkan kebiasaan. Jadi biasanya orang ngambil harta anak yatim untuk dimakan, walaupun bisa jadi bukan dimakan, tapi biasanya untuk dimakan. Nah, tapi bukan berarti hanya dimakan, mau dijadikan untuk apapun, selama itu merupakan bentuk mengambil harta anak yatim secara zalim, maka masuk dalam ayat ini. Baik diambil untuk dimakan atau untuk dijadikan untuk pergi-pergi, healing kata orang sekarang, tamasya sana sini, atau untuk beli HP baru misalnya, sama saja namanya mengambil harta anak yatim secara zalim, maka sama-sama tidak diperbolehkan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk dalil yang menunjukkan tentang dosa besar bagi orang yang memakan harta anak yatim adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa juga, Al-An'am, di surat Al-An'am ayat 152, atau sebelumnya hadis dulu ya, hadis yang sering kita baca, yaitu hadis yang menyebutkan ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah dosa-dosa, 7 dosa yang membinasakan. Nah, ini sering kita baca hadis ini yang terulang-ulang yang menunjukkan dosa besar tentang 7 tadi. Rasulullah menyampaikan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Rasulullah menyebutkan ada kesyirikan, sihir, membunuh, memakan harta anak yatim. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita, makan riba, melarikan diri dari medan peperangan, dan juga menuduh perempuan baik-baik dituduh berzina. Nah, yang kita bahas adalah memakan harta anak yatim. Nah, di sini disebutkan ada 7 dosa yang membinasakan, padahal dosa besar itu banyak, nggak cuman 7, sekitar 70-an yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Tapi Rasulullah menyebutkan di sebagian hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan, yaitu diantaranya memakan harta anak yatim. Maka ini juga menunjukkan itu berarti dosa besar, karena Rasulullah mensifatinya dengan dosa yang membinasakan. Ini berarti dosa yang besar. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka memakan harta anak yatim ini merupakan dosa yang besar, karena disebutkan hukuman bagi orang yang melakukannya. Tapi sekali lagi bukan hanya makan, bentuk apapun itu, selama itu merupakan mengambil harta anak yatim secara zalim, maka itu termasuk dosa besar. Kemudian
Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyebutkan ayat lain yang ini juga berisi penegasan tidak bolehnya kita mengambil harta anak yatim secara zalim. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 152, wala taqrabu malal yatim, janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Mendekati saja tidak boleh. Kalau tadi memakan, berarti langsung ngambil untuk dimakan atau yang lainnya. Kalau di ayat ini wala taqrabu, janganlah kalian mendekati. Nah, ini berarti apapun wasilah sarana yang membuat orang akan jatuh ke dalam makan harta anak yatim, maka tidak boleh. Jadi lebih tegas lagi, bukan hanya sekedar tidak boleh makan, bahkan mendekati saja tidak boleh. Yang mirip dengan larangan berzina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Jadi mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, maka di ayat ini di surat Al-An'am ayat 152 Allah mengatakan wala taqrabu malal yatim, janganlah kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling bagus, itu baru boleh. Nah, apa maksudnya? Seperti apakah cara mendekati harta anak yatim dengan cara yang paling bagus? Nah, ini perlu diperhatikan bagi orang yang mengurusi anak yatim. Tidak tahu kita ada yang mengurusi atau tidak, tapi tidak apa-apa, perlu kita ketahui agar seandainya ternyata suatu saat ada kondisi seperti itu kita memahaminya. Mendekati harta anak yatim atau mengurusi harta anak yatim dengan cara yang paling baik itu adalah orang yang mengurusi harta anak yatim betul-betul memikirkan untuk kemaslahatan anak yatim tadi, bukan untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dipikirkan adalah ini menguntungkan enggak bagi anak yatim. Jadi selalu itu yang jadi pertimbangan. Jadi ketika mau menggunakan harta milik anak yatim tadi, yang dipikirkan adalah ini maslahat enggak buat dia. Kalau enggak maslahat enggak boleh. Misalnya, boleh enggak ada orang datang, Pak, kan jenengan mengurusi anak yatim itu, kan dia kaya sekali. Nah, saya sekarang enggak punya uang. Boleh enggak pinjam buat bayar SPP? Misalnya begitu. Boleh enggak? Jawabannya enggak boleh. Ini bukan hartanya jenengan, ini hartanya anak yatim. Walaupun cuma dipinjam, maka dikembalikan, enggak boleh. Kenapa demikian? Bisa jadi dia enggak bayar. Bisa jadi nanti giliran pinjam melas-melas, giliran mau bayar, maaf ya, belum ada, nunda-nunda terus, maka akan merugikan anak yatimnya. Maka enggak boleh. Nah, ini termasuk seperti itu pun nggak boleh. Jadi orang yang ngurus anak yatim betul-betul mikirkan yang maslahat buat dia apa. Kalau ini ada potensi membuat hartanya hilang, maka nggak boleh. Jadi nggak boleh meminjamkan harta anak yatim untuk orang lain, apalagi untuk diri sendiri. Karena lebih bahaya ini. Saya tak pinjam dulu ya buat beli ini, buat ini. Ya kalau nantinya utang, nanti bermudah-mudah lupa ngitungnya lagi karena yang pakai sendiri. Nah, lebih bahaya lagi. Maka nggak boleh untuk dipinjam sendiri, tak pinjam dulu, tidak boleh. Jadi mendekati harta anak yatim dengan cara yang terbaik itu intinya kita memikirkan untuk kemaslahatan anak yatim tadi. Misalnya kalau tadi terkait utang piutang, misalnya ini ada proyek nih, ada bisnis yang menguntungkan, boleh enggak kita menggunakan harta anak yatim tadi untuk dimasukkan ke model bisnis tadi biar dapat untung? Nah, boleh enggak? Yang dijadikan di pikirannya maslahat enggak buat anak yatim tadi? Nah, begitu. Kalau kira-kira untungnya banyak dan resikonya minim, maka silahkan, boleh, karena insya Allah akan banyak untungnya, semakin menguntungkan anak yatim. Kalau ada misalnya ada dua bisnis, ada tawaran dua dari temannya, Mas, itu kan anak yatimnya kan punya harta, nanti daripada nggak dipakai malah habis, berkurang, mending dibisniskan saja, misalnya begitu. Dia punya dua teman yang sama-sama terpercaya, amanah semuanya misalnya, dan punya kemampuan untuk bisnis. Nah, kalau orang sembarangan ya jangan, rawan hilang duitnya.
Tapi ini misalnya dua-duanya orang yang amanah dan pintar bisnis, maka bandingkan mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih aman dari resiko. Nah, itulah yang diambil. Jadi mikirnya untuk kebaikan anak yatimnya, bukan untuk kebaikan dia. Ini peluang ini. Nah, kalau saya gunakan, saya bisa ngambil untung banyak nanti anak yatimnya kasih 10%, 90% buat saya. Enggak boleh kalau itu. Nah, berarti dia akan ngambil harta anak yatim. Maka pertimbangannya untuk anak yatimnya, bukan untuk dia. Nah, ini sulit memang, tapi ya itulah, mau cari pahala, mau dekat dengan Rasulullah seperti ini di surga, yaitu harus seperti itu. Harus amanah, harus mikirnya untuk anak yatimnya, bukan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Maka yang selalu di pikirannya itulah anak yatimnya. Gimana biar hartanya lebih aman dari berkurang, untungnya lebih banyak, itu yang dipikirkan. Nah, kalau bisa alhamdulillah. Kalau tidak bisa, minimalnya dijaga biar nggak berkurang hartanya. Seperti itu. Kalau syukur-syukur bisa bertambah dengan dibisniskan, tidak apa-apa. Selama tadi hati-hati memilihnya, dicari yang paling mungkin banyak untungnya dan minim resikonya. Kalau sudah begitu ternyata rugi, ya semoga Allah ampuni, karena tidak ada niatan untuk merugikan anak yatim, tapi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kebaikannya. Nah, beda dengan kalau yang dipikirkannya, ini luar biasa nih, untungnya banyak, nanti bagi 3 lah untungnya, buat anak yatim sekian, saya sekian, kamu sekian. Nah, ini tidak boleh, karena mencari untung untuk diri sendiri. Maka sekali lagi, bolehnya mendekati harta anak yatim untuk kemaslahatan anak yatim tadi, bukan untuk kemaslahatan diri sendiri, karena dia sedang bertindak dengan harta orang lain. Seseorang itu ketika bertindak dengan harta orang lain, prinsipnya adalah yang paling maslahat buat orang tadi. Beda dengan kalau menggunakan harta sendiri atau serah jenengan, wong yang punya jenengan, ya kan? Mau rugi yang rugi yang jenengan, mau habis yang habis ya hartanya jenengan. Tapi kalau jenengan atau kita sedang menggunakan harta orang lain, maka prinsipnya yang paling maslahat buat orang tadi. Misalnya ini kasus lain, Mas bisa nggak tolong belikan saya HP, misalnya begitu. Kalau dia bisa cari yang bagus dan murah, itu paling bagus. Kalau dia misalnya tolong belikan HP yang mereknya ini, ternyata dia dapat 2 toko, ini lebih murah, ini lebih mahal, cari yang murah. Saya lebih menguntungkan buat pemilik uangnya, karena sedang menggunakan uang milik orang lain. Jangan mikirnya, kalau ini lebih mahal nanti saya dapat komisi. Bukan, kita mikirnya untuk orang tadi, bukan untuk keuntungan kita, karena kita sedang bukan jual beli, tapi sedang membantu orang tadi menggunakan hartanya. Maka prinsip kita adalah apa yang paling bermaslahat buat orang tadi. Nah, seperti itu pula tentang harta anak yatim. Maka yang menjadi perhatian orang yang mengurus anak yatim adalah apa yang paling bermaslahat buat dia, bukan buat orang yang ngurusi tadi. Jadi dia betul-betul hanya mengurusi dan mencarikan apa yang paling bermaslahat buat anak yatim tersebut. Dan ini tidak mudah. Maka perlu diingat-ingat, amanah di sini harus betul-betul dijaga. Dan wajar kalau nggak mudah ya, karena pahalanya juga besar. Rasulullah sampaikan, ana wa kafirul yatim kahada au fil jannah kahada. Di riwayat lain kahataini fil jannah, seperti 2 jari ini. Beliau merenggangkan sedikit, menunjukkan betapa dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah taala setelah menyebutkan beberapa dalil tentang dosa makan harta anak yatim, beliau mengatakan, wa kullu waliyin, wa kullu waliyatin yatim, setiap orang yang mengurusi anak yatim, kana fakiran, dan dia kondisinya fakir. Jadi orang ini orang fakir, orang miskin. Jadi orang yang mengurusi anak yatim adalah orang yang miskin. Kata beliau, fa'akala bil ma'ruf fala ba'sa alaih. Kemudian karena dia orang miskin, dia makan harta anak yatim secara
wajar, sesuai kebutuhannya saja, maka fala ba'sa alaih, tidak apa-apa, boleh. Karena Allah sudah mengatakan falyakul bil ma'ruf. Jadi kalau memang orang miskin dan dia mendedikasikan, meluangkan waktunya untuk mengurus anak yatim, maka boleh mengambil harta anak yatim secukupnya untuk dia makan misalnya dan sebagainya. Tapi wa mazata 'alal ma'ruf fasuhtun, haram. Adapun yang lebih dari itu, lebih dari sewajarnya, maka ini adalah harta yang haram. Jadi yang dibolehkan hanya sebatas sewajarnya saja, sesuai dengan kebutuhannya. Beliau juga mengatakan wal ma'ruf yurja'u fihi ila 'urfin nas al-mu'minin al-khaliyin minal aghrad al-khabithah. Ma'ruf ini dari mana taunya? Wajar tidaknya. Ini kan agak sulit. Dikatakan orang yang ngurusi anak yatim kalau fakir maka boleh makan harta yatim sewajarnya. Berapa ini? Beliau mengatakan sewajarnya ini, yang ma'ruf ini dikembalikan kepada urf, kebiasaan orang-orang yang beriman yang tidak punya keinginan jelek terhadap anak yatim. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan orang-orang beriman yang tidak ada tendensi, tidak ada keinginan apa-apa terhadap anak yatim. Jadi kalau misalnya salah satu dari kita ngurusi harta anak yatim, lalu fakir dia, terus berapa yang saya ambil? Begitu ya. Tanyanya ke siapa? Jangan tanya ke orang yang tamak. Nanti dia ngasih, nggak apa-apa, yang banyak. Gitu nah jawabannya, menguntungkan kita. Tapi cari orang yang bertakwa, beriman, dan nggak punya keinginan apa-apa terhadap harta anak yatim. Jadi betul-betul hatinya tuh insya Allah bersih, sehingga ketika minta nasihat insya Allah lebih aman. Kurang lebih seperti itu. Maka kalau memang perlu mengambil harta anak yatim karena fakir, maka kalau mau bertanya, tanya kepada orang yang insya Allah tidak punya tendensi apa-apa, tidak punya keinginan jelek terhadap anak yatim dan semisalnya, sehingga insya Allah nasihatnya ya pas, tidak berlebihan. Ya kurang lebihnya sekedar untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, untuk makan mungkin lebih begitu, secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Nah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu pembahasan yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang intinya beliau menyampaikan dosa besar yang ketujuh ini adalah memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi ada kata-kata secara zalim, karena tadi kalau dia memakan harta anak yatim karena memang mengurusi anak yatim dan mengambil sewajarnya hanya sebatas kebutuhan dia, maka tidak apa-apa, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh adalah yang melebihi itu. Adapun kalau dia orang kaya, maka yang terbaik tidak usah ambil, sudah jauhi, sudah tidak perlu ngambil, ngapain ngambil. Maka murnikan tujuannya betul-betul untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pahalanya besar, insya Allah Allah masukkan ke surga dan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang dekat beliau ya tingkatannya tinggi. Nabi tingkatannya tinggi. Dan tadi kita baca memakan harta anak yatim dosa besar karena disebutkan hukuman di dalam dalil tersebut, yaitu hukuman di akhirat. Allah sebutkan hukumannya dia masuk neraka naudzubillah dan akan memakan api neraka. Jadi dulu di dunia makan harta anak yatim, maka balasannya semisal dengan itu, yaitu dengan cara makan api neraka ketika di neraka nanti, naudzubillah min dzalik. Dan beliau juga menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah dosa-dosa yang jumlahnya 7 yang membinasakan, dan diantaranya adalah memakan harta anak yatim. Tapi masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ya kita semua perlu hati-hati, walaupun belum tentu potensi itu ada di sekitar kita, tapi sama-sama perlu kita ketahui, kita waspadai, karena sekali lagi orang itu kalau terkait harta bahaya, termasuk saya. Maka perlu sama-sama kita berhati-hati. Bisa jadi orangnya awalnya amanah, begitu lihat tiap hari hartanya banyak, ada kesempatan
lalu ngambil-ngambil. Karena seringkali dosa itu munculnya bukan karena keinginan dari awal, gara-gara ada kesempatan maka muncul niat yang jelek. Makanya jangan suka membuka kesempatan berbuat dosa. Kalau kita punya harta ya disimpan, jangan taruh sembarangan, nanti kelihatan orang diambil. Nah kalau kita sebisa mungkin jaga, maka hati-hati. Walaupun bisa orang itu amanah, bisa jadi gara-gara ada kesempatan maka tergoda. Maka kita sama-sama perlu hati-hati terkait harta, termasuk tentang harta anak yatim. Tayyib, mungkin itu yang bisa disampaikan. Sudah habis waktunya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita sendiri dan jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari dosa yang kita pelajari maupun dosa-dosa yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.